Adik Ari, ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasenidin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Halo Sobat Kompas TV, berjumpa dengan saya Jocelyn Valencia. Sobat Kompas TV, polemik kasus ijazah Jokowi masih menjadi sorotan. Dan yang terbaru, Jokowi mengeluarkan pernyataan soal dugaan agenda besar politik di balik kasus ijazah dirinya. Pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini muncul usai Polda Metro Jaya menaikkan status laporan dugaan pencemaran nama baik Jokowi ke tahap penyidikan. Nah, Sobat Kompas TV, untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah berada bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kosinudin. Halo Mas Ahmad. Ya, halo Mbak Valencia. Iya, Mas Ahmad, ini saya ingin bertanya terkait update kasus ijazah. Ini belum kelar ya sampai sekarang. Langsung aja kali ya. Di Ya. sini tuh sebetulnya apa alasan TPUA hingga Roy Suryo itu mempertanyakan kasus dugaan pencemaran nama baik dalam laporan Jokowi di Polda Metro Jaya ketika naik penyidikan ini? Ya, yang pertama kami ingin klarifikasi ya, tidak benar dalam kegiatan ini ada agenda besar di balik itu, agenda politik sebagaimana dituduhkan Presiden ke-7 Joko Widodo yang dirinya memiliki perasaan politik di downgrade dan reputasinya dijatuhkan dengan isu ini. Yang benar adalah bahwa klien kami Roy Suryo, Rizman Hasyiholan Sianipar, termasuk juga pengaduan TPUA ke Barreskrim Mabes Polri itu berawal dari agenda ilmiah, agenda akademik yang membahas tentang ijazah yang sebelumnya ditemukan anomali dalam ijazah yang beredar yang disebut milik Joko Widodo, yang tentu saja sumbernya saat itu adalah berasal dari buku Jokowi Undercover dan juga rilis media dari sejumlah kader ya dari PSI, yakni dari Dian Sandi. Dan kita perlu tegaskan juga bahwa apa yang diambil oleh Bambang Trimulyono di bukunya Jokowi Undercover 2 dengan tema lelaki berjasa palsu itu resmi dari situs KPU dan KPUD yang saat itu mudah untuk di-download karena itu memang dokumen publik karena dijadikan persyaratan untuk memenuhi syarat untuk menjadi pejabat publik, yakni wali kota, gubernur, dan juga presiden 2 periode. Dan yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa memang agenda akademis ini berubah menjadi agenda hukum karena adanya upaya pelaporan Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 lalu yang merasa dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, kemudian membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya dengan delik dugaan tidak pidana pencemaran nama baik, juga delik dugaan pidana fitnah, serta sejumlah pasal ITE lainnya begitu. Dan hari ini update-nya adalah bahwa perkara yang ada di Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, sementara Dumas yang diadukan TPUA yang sejak awal justru lebih dulu di 9 Desember 2024 yang lalu justru dihentikan oleh Barreskrim Mabes Polri. Namun terhadap penghentian itu klien kami sudah mengajukan proses apa yang disebut dengan permohonan gelar perkara khusus dan akhirnya telah dilakukan gelar perkara khusus di 9 Juli 2025 yang lalu dan sampai hari ini Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri belum mengumumkan hasil atau kesimpulan dari gelar perkara khusus. Sementara ya untuk yang di Polda selain telah ditingkatkan penyelidikan menjadi ke tahap penyidikan, klien kami juga sudah mendapatkan kiriman surat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan kami juga kaget ternyata yang menjadi terlapor bukan hanya klien kami, tapi ada 12 terlapor yang masuk pada laporan Saudara Joko Widodo dan 3 laporan lainnya. 3 laporan lainnya yang dikumulasi bersama Saudara Joko Widodo itu ada laporan Lekumanan, Andi Kurniawan, dan Samuel Sweken. Sementara terlapornya ada 12, ada tambahannya Abraham Samad, ada juga Aldo Rido, ada juga Sandi siapa begitu, termasuk tokoh-tokoh yang ada di TPUA seperti Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, Egy Sujana, termasuk juga Rustam Effendi, begitu. Oke. Nah, Mas Ahmad, sebenarnya apa saja langkah yang akan diambil usai laporan tersebut ini naik ke penyidikan gitu kan? Kemarin kita juga mendengar katanya mau naik ke PBB kasus ijazah Jokowi ini. Itu apakah benar? Ya, baik, memang ada sejumlah divisi-divisi yang kami membagi tugas-tugas itu. Ada yang memang bergerak di diaspora Indonesia dan kami hanya membatasi di divisi hukum ya, baik yang kami temui dengan litigasi maupun non litigasi.
Rencana ke depan kami Senin besok ya akan mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya karena apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menaikkan ya proses penyelidikan menjadi penyidikan saat gelar perkara tanpa melibatkan klien kami selaku pihak terlapor ini sebenarnya melakukan repetisi atau pengulangan tindakan dari Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya juga mengumumkan ya hasil gelar perkara sepihak menghentikan Dumas TPUA dalam kasus dugaan dokumen palsu ijazah milik saudara Joko Widodo. Dan saat di Bareskrim kita sudah adukan itu ke Biro Wasidik untuk melakukan gelar perkara khusus dan benar saja dilakukan gelar perkara khusus di tanggal 9 Juli yang saya sebutkan tadi dan untuk di Polda ini juga kami akan melakukan hal yang sama dari sisi proses peningkatan penyelidikan ke penyidikan. Sisi yang lain kami juga sedang merencanakan untuk melakukan upaya hukum secara perdata karena berulang kali kubu saudara Joko Widodo berdalih ya tidak mau menunjukkan ijazah aslinya jika bukan karena perintah dari pengadilan. Karena itu bagi kami sedang memikirkan upaya hukum melalui pengadilan agar apa? Agar polemik ijazah palsu ini segera diakhiri dengan cara saudara Joko Widodo bisa menunjukkan ijazahnya. Karena selama ini ketika klien kami meminta untuk ditunjukkan, hambatan ya untuk menunjukkan itu adalah tidak adanya perintah pengadilan dan dengan demikian kami berpikir untuk mengambil upaya hukum melalui pengadilan agar ijazah tersebut bisa ditunjukkan sekaligus diobservasi oleh klien kami dan jika hasilnya sahih maka selesailah ya perkara ini enggak hiruk pikuk soal ijazah palsu ini bisa segera dihentikan dan sekaligus kalau memang ternyata terbukti bermasalah anomali itu ijazah palsu segera ya dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri karena memang sebenarnya penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri itu juga penuh dengan masalah begitu. Oke, tadi Mas Ahmad bilang apa yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri itu penuh dengan masalah. Itu boleh dijelaskan sedikit seperti apa Ya, pandangan dari... masalah-masalah itu yang pertama bahwa penyidik di Polri itu tidak punya kewenangan menghentikan penyelidikan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidik itu hanya menghentikan penyidikan dengan produknya yakni SP3. Dan SP3 itu bisa dilakukan upaya hukum melalui proses pra-peradilan. Nah, penghentian kasus di tingkat penyelidikan ini menimbulkan masalah karena pihak pengadu tidak bisa mengambil upaya hukum. Akhirnya kemarin yang bisa dilakukan hanyalah melakukan upaya permohonan gelar perkara khusus dan ternyata gelar perkara khusus itu dipenuhi oleh Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri dan akhirnya terjadi gelar perkara khusus di 9 Juli 2025. Itu menjadi konfirmasi memang ada masalah dalam proses prosedur dan tahapan penghentian penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri. Yang kedua, memang yang menjadi soal adalah tidak dilibatkannya dalam gelar perkara khusus pihak-pihak yang berkepentingan saat itu sehingga hal-hal yang memang berkaitan dengan dugaan ijazah ini bermasalah tidak diperiksa oleh Bareskrim. Jadi sebenarnya sejak awal TPUA telah melibatkan Roy Suryo dan Rismon Hasyolan Sianipar yang memiliki kajian, bukti, dan data yang bisa dijadikan bahan untuk meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan. Namun hingga penyelidikan itu dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri, Roy Suryo dan Rismon Hasyolan tidak pernah diperiksa di dalam proses tersebut dan sejumlah bukti-bukti video yang dikirimkan oleh TPUA melalui Rizal Fadilah dan Azam Khan juga tidak diperiksa lebih lanjut. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah di Bareskrim yang kemudian berujung dengan gelar perkara khusus begitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari pihak Roy Suryo CS sendiri terkait gelar perkara khusus ini kan hasilnya juga belum keluar ya tadi Mas Ahmad. Apa harapan dari Roy Suryo CS? Ya sebenarnya harapan kami pihak penyidik Polda Metro Jaya tidak terburu-buru ya, tidak kemudian apa ya, tidak buru-buru, tidak apa namanya langsung meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan tanpa menunggu proses yang ada di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Karena begini sederhananya, kan orang dianggap fitnah, dianggap melakukan pencemaran ijazah palsu itu kan harus dibuktikan dulu apakah ijazahnya palsu atau asli. Kalau ijazahnya ternyata palsu, berarti kan tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran. Dan masalah keaslian, keabsahan ijazah ini kan masih diproses di Bareskrim. Dan kami justru menegaskan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni putusan kasasi Mahkamah Agung tentang keabsahan ijazah ini, sebenarnya proses penyelidikan di Polda Metro Jaya tidak bisa ya sepihak ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi ini adalah hal-hal yang bermasalah dan kami sedang mengambil upaya baik secara litigasi melalui proses tadi minta gelar perkara khusus juga di Polda dan secara perdata kami juga mempertimbangkan mengajukan gugatan perdata agar masalah utamanya yakni ijazah ini bisa segera diperiksa begitu. Oke. Nah, Mas Ahmad tadi Mas Ahmad sempat mengatakan bahwa langkah yang diambil itu ada beberapa langkah ya, termasuk eh, melakukan upaya hukum melalui pengadilan agar Presiden ke-7 RI ini menunjukkan ijazahnya. Kemudian terkait masalah ijazah ini akan naik ke PBB. Itu saya ingin mengonfirmasi lagi, apakah benar, Mas Ahmad? Ya itu kan pihak-pihak lain yang berempati pada kasus yang kami tangani. Memang kami tidak kemudian menangani itu secara langsung, tetapi kami berterima kasih ada pihak-pihak yang
memiliki empati atensi tentang persoalan ini. Pesan moralnya itu kan sederhana. Jadi apakah kekuasaan tidak mengambil peran dalam melerai ya kegaduhan antara anak bangsa ini sehingga membiarkan ya perseteruan masalah ijazah palsu ini tidak berujung dan akhirnya anak bangsa sampai mencari penyelesaian ke luar negeri. Kalau saya menjadi penguasa di pemerintahan atau presiden tentu tersinggung karena harusnya presiden bisa turun tangan dan menyudahi polemik ini dengan memerintahkan kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya terlepas ya kubu Jokowi menyatakan tidak ada kewajiban hukum, tetapi tidak juga ada pelanggaran hukum. Kalau mantan presiden menunjukkan ijazah aslinya sebagai bentuk sikap negarawan, sikap kesatria, dan sikap subjektif dengan niatan ingin mengakhiri segera polemik masalah ijazah ini, kalau memang beliau berkeyakinan ijazahnya itu adalah asli. Namun begitu kami nilai masalah ini terus berlarut-larut, tidak ingin menunjukkan tanpa putusan pengadilan, justru itu menambah keraguan publik tentang keabsahan ijazah itu. Sederhananya masyarakat akan berlogika, ya kalau asli kenapa sulit untuk bisa ditunjukkan ke publik begitu. Oke, baik. Jadi memang menurut Mas Ahmad, Roy Suryo CS itu ya, penting untuk Pak Jokowi ini menunjukkan ijazahnya ya. Ya, Karena kepentingannya bukan hanya Roy Suryo, tapi kepentingan seluruh anak bangsa, karena masalah ini sudah bukan lagi masalahnya Roy Suryo, Rismon, Siola, Sinaper, tapi ini masalah kebangsaan, masalah rakyat, dan tentu Saudara Joko Widodo punya kewajiban publik untuk menunjukkan itu, karena ijazah itu bukan sekedar ijazah yang tanpa status publik, memang kepemilikannya adalah kepemilikan pribadi, tetapi ijazah tersebut pernah digunakan untuk memenuhi syarat publik untuk menjadi pejabat publik, sebagaimana diatur pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, Saudara Joko Widodo di pilkada, bahkan pemilu pilpres 2 periode 2024 ya sampai 2019 yang terakhir itu pernah menggunakan ijazah itu sebagai dokumen publik sebagai syarat pencalonan sebagai capres Republik Indonesia. Jadi sederhananya tentu ini kaitannya dengan kewajiban publik dan tanggung jawab publik, bukan lagi berkaitan dengan memenuhi hasrat atau keinginan Roy Suryo dan kawan-kawan. oke, baik. Mas Ahmad sempat mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan agenda politik apapun ya. Ini murni memang berasal dari penelitian sebelumnya gitu ya, secara Betul. ilmiah. Tapi bagaimana tanggapan dari Mas Ahmad sendiri gitu ya mengenai Jokowi yang menyebut ada agenda politik besar di balik kasus ijazah ini? Karena bukan hanya kasus ijazah, kasus ini berderetan juga nih dengan pemaksulan Wapres Gibran yang juga merupakan putra dari eh, Pak Jokowi sendiri begitu. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Ahmad? Baik, saya ingin tegaskan tidak ada koordinasi, supervisi, asistensi antara klien kami dengan pihak-pihak yang mengajukan tuntutan 8 poin yang salah satunya adalah tuntutan untuk pemakzulan Gibran yang disuarakan oleh Purnawirawan prajurit TNI. Jadi ini kegiatan yang berbeda, tapi memang paralel waktunya nyaris bersamaan, sehingga tidak bisa ini dikaitkan sebagai agenda politik besar yang dikoordinir oleh satu kekuatan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa saudara Jokowi ini dalam politik baper gitu ya, bawa perasaan. Harusnya dia fokus menghadapi masalah hukum yang terjadi, tidak kemudian membangun narasi playing victim seolah-olah ada ya agenda politik besar dan dirinya merasa menjadi korban dalam agenda politik besar itu dan dirinya mengklaim ya telah di downgrade, ya telah dijatuhkan ya reputasi politiknya. Padahal kalau kita kembalikan kepada tindakan saudara Joko Widodo, sesungguhnya dirinya yang mendowngrade masalah ini menjadi tambah lama karena kalau dia memang ingin segera menyelesaikan masalah ini terlepas tidak ada kewajiban hukum tetapi juga tidak ada pelanggaran hukum bagi dia untuk menunjukkan ijazah aslinya dan segera saja polemik ini bisa berakhir kalau memang ijazah yang ditunjukkan asli dan itu akan mengakhiri polemik politik terkait masalah ijazah palsu ini. Jadi kami kira saudara Joko Widodo melakukan dua hal ya. Yang pertama dia baper secara politik karena itu mengkonfirmasi defisit terkait ya imunitas politiknya karena dia sudah tidak lagi menjabat presiden. Berbeda saat dulu dia ya dituding ijazah palsu oleh Bambang Tri dan Gus Nur, dia masih bisa menggunakan kekuasaannya tanpa ribut-ribut di masyarakat. Bambang Tri dan Gus Nur langsung masuk penjara. Nah, sekarang kan tidak lagi begitu. Yang kedua memang selain karena baper tentu ya ada upaya menurut kami ya dari saudara Joko Widodo ingin playing victim seolah-olah dia menjadi korban padahal persoalan ini sangat sederhana kalau mau ingin diselesaikan secara cepat dengan menunjukkan ijazahnya begitu. Oke, baik. Ada hal yang menjadi sorotan saya nih, Mas Ahmad. Kalau misalnya nih, Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, kemudian ternyata ijazah itu terbukti asli. Bagaimana tanggapan dari Mas Ahmad dan juga Roy Suryo CS begitu? Klien kami menyatakan selesai dan siap meminta maaf jika ijazah itu ditunjukkan dan terbukti asli. Selesai. Oke, baik. Mas Ahmad, kemudian pendapatnya soal mantan Rektor UGM yang menarik ucapan terkait ijazah Jokowi itu seperti apa?
Bagi kami yang mengikat adalah pernyataan Profesor Sofyan Effendi yang pertama, yang itu tidak dalam tekanan dan merasa enjoy dalam sebuah diskusi hadir beberapa orang, tidak terlihat ada tekanan. Justru pencabutan pernyataan yang pertama itu kami sinyalir ada tekanan. Karena apa? Karena itu begitu cepat, baru 1 hari langsung ada pencabutan, dan tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan itu bisa kami pahami, sehingga kami pun tidak mengkritik ya tindakan Prof. Sofyan Effendi, karena kami tahu bahwa ada ya kekuatan besar yang menekan beliau untuk melakukan itu. Yang jelas kami justru berterima kasih kepada beliau karena sudah sempat ya menyampaikan kebenaran dengan kejujuran beliau tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di UGM terkait Jokowi, dan beliau sudah tegas katakan pada pernyataan sebelumnya bahwa pertama ya, skripsi Jokowi itu bermasalah karena tidak pernah diuji karena tidak ada tanda tangan, dan materinya dikutip atau di copy paste ya dari pidato Prof. Sunardi. Yang kedua, nilai-nilai yang dirilis Bareskrim itu menurut beliau, yang memang mantan rektor UGM di 2004 sampai 2009 kalau tidak salah, 2002 sampai 2007 ya, itu tidak memiliki tidak memenuhi syarat untuk lulus, sehingga mustahil seorang Joko Widodo bisa bergelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM. Kesimpulannya ya ini menguatkan bahwa ijazah tersebut bermasalah begitu. Oke, tadi Mas Ahmad mengatakan bahwa ada tekanan, ada kekuatan besar di baliknya. Makanya ada perbedaan ucapan begitu ya. Boleh Hmm. dielaborasi lagi, Mas Ahmad, tekanan Ya, dari masih siapa? kekuatan Solo ya, kekuatan Solo yang mengintervensi institusi kepolisian, yang kemudian mengintervensi sivitas akademika UGM, sehingga sampai akhirnya Prof. Sunardi harus mencabut ya pernyataannya, karena beliau juga mengakui tidak ingin ya bermasalah secara hukum, dan kami juga bisa paham usia beliau sudah sepuh, tentu kalau tetap dikerjai ya dikriminalisasi, beliau akan kesulitan menghadapi itu. Jadi terus terang kepada Prof. Sunardi, pertama kami ucapkan terima kasih, karena bagi kami, bagi rakyat, itu justru yang genuine itu adalah pernyataan beliau yang pertama kali. Dan bahwa beliau telah mencabut, itu urusan beliau berkaitan dengan resiko yang bisa beliau hindari. Kami persilahkan kepada beliau untuk mengambil tindakan itu. Tetapi bagi publik tentu pernyataan yang punya nilai validitas kebenaran itu adalah pernyataan yang tanpa tekanan. Dan ketika ada sebuah pernyataan tiba-tiba diubah untuk orang sekelas beliau yang terkenal reputasinya, tentu ada kekuatan besar di balik itu. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi walaupun kekuasaan hari ini de jure telah berpindah kepada saudara Prabowo Subianto, namun secara de facto tangan-tangan kekuasaan Jokowi masih bisa menjangkau lini-lini kekuasaan tertentu. Begitu. Oke, berarti dengan kata lain, Mas Ahmad juga sepakat bahwa UGM tidak transparan dalam kasus ini. Ya, UGM terkesan menutup-nutupi dan selalu berusaha menarik diri dari polemik ini dengan hanya menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan saudara Joko Widodo ya distatementkan telah sesuai dengan apa yang ada pada data mereka. Tetapi data itu tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Terakhir ada seorang wartawan Kompas kalau tidak salah mencoba mengakses skripsi saudara Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM, yang semestinya kalau skripsi itu adalah dokumen publik, bukan dokumen private. Kalau ijazah bolehlah milik pribadi. Itu juga sudah tidak ada. Ini kan berarti ada satu proses sistematis untuk membersihkan segala hal yang berkaitan dengan data saudara Joko Widodo agar tidak bisa diobservasi oleh publik. Ini adalah tindakan yang tentu saja tidak transparan begitu. Oke, baik. Mas Ahmad, ini juga ada yang menarik nih. Bagaimana tanggapan Anda, Roy Suryo CS, gitu ya, terkait soal laporan dari Farhad Abbas yang melaporkan Roy Suryo CS melakukan perbuatan yang melawan hukum nih katanya. Farhad juga mengatakan bahwa, oh, ini tuh semua muncul karena ada dendam politik dengan Jokowi. Kalau gugatan Pak Iman Rajo, menurut saya kalau kata orang Jawa itu wong legan golek momongan. Orang yang cari-cari perkara aja. Nggak ada kerjaan lah. Kami pun nggak perlu menanggapi terlalu serius karena itu kecil saja. Persoalan yang besar itu adalah bagaimana membuktikan kepada rakyat keabsahan ijazah saudara Joko Widodo. Nah, karena itu fokus kami baru ke tahapan itu. Kalau nanti Pak Iman gugatannya sampai klien kami ya utuslah beberapa tim saja karena itu tidak terlalu urgent lah untuk kami sikapi secara secara penting, karena itu juga memang tidak urgent. Ini kan hanya statement seorang Pak Iman yang berusaha ya lari dari tanggung jawab terhadap dugaan keterlibatan seorang Pak Iman Rajo dalam produksi sebuah dokumen di pasar pramuka. Oke, baik. Mas Ahmad, untuk yang terakhir ini kita pengen tahu juga ya, sahabat Kompas TV juga pengen tahu apa sih temuan terbaru terkait ijazah Jokowi. Bagaimana update-nya sejauh mana, seperti apa? Baik, temuan terbaru, Roy Suryo klien kami telah mengakses 5 ijazah asli di periode 85, ada yang dari Fakultas Kehutanan UGM, ada juga dari fakultas yang lain, tapi yang jelas telah mengakses 5 ijazah asli
dari kakak-kakak senior mereka ya, Roy Suryo, Dr. Tipa, Dr. Rismon ini kan punya kakak senior yang berbaik hati, yang menyerahkan dokumen asli, dan dari dokumen itu ya banyak anomali kalau diperbandingkan dengan punya Saudara Joko Widodo yang beredar selama ini. Dan sebenarnya apa yang kita saksikan di sosial media itu kan itulah yang dimiliki Saudara Jokowi, karena saat di Solo ditunjukkan oleh 12 awak media kan diakui salah satunya berkacamata, dan dia mengatakan sekarang tidak berkacamata karena sepat kacamatanya itu pecah begitu, tidak bisa beli lagi. Artinya sejatinya yang dimiliki oleh Saudara Jokowi ya sebagaimana yang sudah beredar selama ini. Dan kalau itu yang diperbandingkan dengan ijazah asli yang hari ini dipegang oleh klien kami, maka tidak akan sama hasilnya dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim yang disebut identik. Jadi kesimpulannya tidak identik. Yang paling penting yang tidak identik yang menjadi kata keluh adalah nilai materai nominalnya dan juga fotonya. Nah, dua hal ini yang sangat-sangat tidak identik. Dan belum lagi soal yang lainnya, jenis kertas, kemudian emboss, juga watermark yang memang saat itu berbeda dengan yang hari ini beredar dengan ijazah yang kita lihat dalam bentuk fotokopi, termasuk ijazah yang terakhir di-upload oleh kader PSI, Dian Sandi. Yang kami yakini ya, dugaan kuat kami, ya ijazah yang dipegang oleh Saudara Joko Widodo yang tidak mau diberikan atau ditunjukkan pada publik ya tidak jauh beda dengan ijazah yang sudah di-upload oleh Dian Sandi kader PSI yang belakangan juga menyatakan itu tidak bersumber resmi dari Jokowi begitu. Oke, baik. Selain itu, apakah ada temuan baru lagi yang perlu diketahui publik untuk mengetahui proses ini sudah sejauh mana, Mas Ahmad? Sementara ada teman-teman yang tentu saja tidak kami publikasikan untuk kepentingan pembelaan hukum, tetapi apa-apa yang kami takar sudah selayaknya masyarakat mengetahui itulah yang kami publikasikan, termasuk temuan 5 ijazah asli dari alumni UGM yang kalau diobservasi hasilnya tidak identik dengan ijazah yang diduga milik Saudara Joko Widodo. Begitu. Oke, baik. Mas Ahmad, terima kasih banyak untuk update-nya, untuk perbincangan hari ini. Sama-sama Kita Mbak Sali. doakan bersama ya, semoga kasus ini tuh juga bisa cepat selesai, cepat Amin. menemukan titik temunya, karena betul seperti yang tadi Mas Ahmad katakan ya, bahwa kasus ini itu menyangkut demokrasi di negara Indonesia, begitu. Jadi semoga masalah ini bisa cepat diselesaikan, dan apapun nanti hasilnya Ya, bisa. semoga Presiden ke-7 kita, Saudara Joko Widodo, punya ketetapan hati dan kemauan kuat untuk segera membenahi Republik ini dengan cara menunjukkan ijazahnya, sehingga tidak perlu lagi ada anak bangsa ya berseteru gara-gara ijazah yang dia miliki. Begitu penutup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Ahmad.